Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adik SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan ya, atau teman-teman yang pengen belajar tentang otomotif ya. Di mata pelajaran PMKR kali ini kita akan masuk ke bagian utama engine atau di bab pertama, bab yang paling dasar di bidang otomotif ya. Silakan siapkan alat tulisnya untuk merangkum, untuk menulis hasil rangkuman dari materi yang saya berikan. Langsung saja kita masuk di gambar ya, atau di layar. Saya tunjukkan sebuah gambar mesin ya. Untuk mempermudah kita dalam memahami di bagian utama mesin, saya mencoba untuk membagi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian paling atas adalah bagian nomor 1, yaitu cylinder head atau kepala silinder. Yang nomor 2 ada di tengah ini ya, yaitu dinamakan dengan block cylinder ya. Dan yang terakhir atau paling bawah yaitu bak oli atau disebut juga dengan karter ya. Secara garis besar ya, dari dulu hingga sekarang mesin itu dibagi menjadi 3 bagian utama ini ya. Oh Pak, kok sekarang modelnya nggak kayak gitu? Iya, nggak apa-apa. Yang jelas fungsi utamanya secara garis besar yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi jangan bingung ya ketika melihat mesin-mesin keluaran sekarang itu bentuknya sudah lebih banyak karena memang ada fasilitas-fasilitas tambahan untuk menambah tingkat efisiensi dalam penggunaan bahan bakar biasanya. Jadi dapat ditambahi dengan komponen-komponen pendukung lainnya sehingga mesin sekarang nampak lebih rumit ya. Tapi secara garis besar itu dibagi hanya menjadi 3 bagian. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan masuk ke dalam bagian kepala silinder ya. Di dalam kepala silinder terdapat mekanisme katup untuk mengatur masuknya campuran bahan bakar serta udara yang sudah dicampur ya, serta tempat keluarnya sisa hasil pembakaran ya. Di dalam kepala silinder juga terdapat ruang bakar untuk meledakkan campuran udara serta bahan bakar sehingga mesin itu bisa bekerja. Adapun komponen-komponen yang ada di kepala silinder, yang pertama meliputi noken as atau camshaft, kemudian ada ruang bakar, yang nomor 3 ada busi, nomor 4 ada katup in, nomor 5 katup X, nomor 6 ada intake manifold, nomor 7 ada exhaust manifold, nomor 8 ada pegas katup, nomor 9 ada rocker arm, ini nama lainnya yaitu manukan atau templar ya biasanya orang lain menyebutnya ya, atau bengkel-bengkel umum menyebutnya templar ya. Ada juga yang menyebutnya juga pelatuk ya, jadi kalian harus lebih banyak mengenal istilah-istilah lain selain istilah yang ada di sekolahan. Yang terakhir ada batang pendumbuk atau push rod ya. Yang pertama ada noken as ya, kita bahas, atau camshaft nama lainnya ya. Adalah komponen yang pertama kali bergerak di dalam kepala silinder ya. Lokasinya ada di atas. Dia adalah komponen yang pertama bergerak. Terus siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah poros engkol. Jadi noken as dan poros engkol ini nanti akan dihubungkan melalui rantai timing ya. Kemudian camshaft sendiri ini nanti memiliki fungsi diantaranya yaitu untuk membuka dan menutup valve sesuai dengan filling order atau sesuai dengan urutan pengapiannya. Ini perhatikan di sini kan berbeda-beda ya untuk benjolannya ini. Benjolan-benjolan inilah yang nantinya akan mengatur kapan waktunya katup terbuka
dibuka dan kapan waktunya katup ditutup ya. Fungsi yang nomor 2 yaitu memutar poros distributor. Nah, poros distributor ini berfungsi untuk fairing order juga. Ada mesin-mesin yang masih menggunakan distributor untuk mendistribusikan percikan bunga api dari koil ya. Biasanya poros distributor ini ada yang dihubungkan dengan poros knock atau poros knock on as. Yang nomor 3 yaitu menggerakkan full pump atau pompa bahan bakar. Dan yang terakhir, knock on arc berfungsi sebagai tempat sensor untuk mendeteksi sudut putaran camshaft ya. Yang nomor 2 ada ruang bakar. Silakan perhatikan gambar yang dilingkari kuning ini. Ini adalah prosesi terjadinya ledakan sehingga piston turun ke titik mati bawah ya. Ruang bakar atau combustion chamber merupakan tempat berlangsungnya pembakaran antara campuran bahan bakar dan udara dalam kepala silinder. Busi ini berfungsi untuk merubah tegangan listrik yang disalurkan oleh coil lalu menjadi percikan api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang mesin. Nah, waktunya kapan? Waktunya ada di langkah kompresi ya. Katup in dan katup X ya. Perhatikan ada warna biru dan warna merah. Warna biru ini adalah saluran masuk. Katup in memiliki fungsi untuk mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar ya. Sedangkan katup out yaitu memiliki fungsi untuk mengatur keluarnya gas sisa pembakaran. Di sini ada ruang bakar. Masuk melalui katup in, kemudian diledakkan dan sisa pembakaran itu nanti akan keluar melalui katup X ya. Secara garis besar atau secara visual bisa kalian lihat perbedaan antara katup in dan X yaitu di ukurannya ya. Katup in lebih besar daripada katup X ya. Jadi kalian bisa melihatnya ketika melihat dua katup, yang satu kecil dan yang satu besar, maka bisa kalian bedakan mana yang katup in dan mana yang katup X-nya. Kemudian ada intake manifold ya. Intake manifold ini yang terhubung atau yang menghubungkan antara karburator dengan posisi katup in ya. Fungsi dari intake manifold sendiri adalah saluran udara sebelum masuk ke dalam silinder mesin. Yang kedua, membuat campuran udara dan bahan bakar menjadi homogen. Yang ketiga, mengatur aliran dan volume udara yang masuk ke dalam silinder mesin. Dan yang keempat adalah menciptakan turbulensi udara yang masuk ke dalam silinder mesin. Selanjutnya nomor 6 ada exhaust manifold ya. Bentuknya seperti ini. Komponen yang berfungsi untuk menyaring dan membuang gas sisa pembakaran. Cara kerja exhaust manifold sebenarnya tidaklah rumit. Komponen ini hanya perlu mengalirkan gas hasil pembakaran pada tiap-tiap silinder ke pipa buang. Tiap-tiap silinder nanti akan terpasang sebuah pipa seperti ini dan ujungnya akan dijadikan satu dan ini akan dihubungkan ke knalpotnya. Bekas katup ya. Posisi ini adalah batang katup ya. Kemudian nanti akan dikasih sebuah bekas di sini. Fungsi bekas katup bekerja dengan memanfaatkan gaya bekas. Saat camshaft berputar dan menekan katup, posisi katup pun akan terbuka. Jadi camshaft atau knock on as ini ketika menekan ini, katup akan terdorong ke bawah sehingga katupnya terbuka. Dan ketika camshaft itu tidak menekan lagi, maka katup ini akan didorong kembali oleh bekas sehingga katup akan posisi menutup kembali ya. Seperti itu ya bekas katup ya. Kemudian ada rocker arm atau templar ya. Ini bentuknya seperti ini. Cirinya di sini ada setelan katupnya ya. Di sini. Ini fungsinya untuk menyetel celah katup nanti ya. Templar atau rocker arm berfungsi untuk membuka dan menutup katup, baik katup hisap dan katup buang. Oke, ada perbedaan mekanisme katup, yaitu di mesin tipe OHV atau
overhead valve. Rocker arm ini dihubungkan dengan poros pendorong atau busrod. Nanti ada sebuah batang di sini ya. Sedangkan pada mesin sistem SOHC atau single overhead camshaft, rocker arm terhubung langsung dengan poros knock, sehingga ketika poros knock berputar dan bagian tonjolan poros knock atau bagian cam loop ya menekan rocker arm, maka tekanan tersebut akan diteruskan oleh rocker arm untuk menekan katup. Jadi langsung ya, untuk sistem SOHC itu langsung, tidak ada batang pendorongnya ya. Nah, ini contohnya mesin dengan sistem OHV tadi ya, terdapat sebuah push rod atau batang penumbuk atau batang pendorong ya. Mekanisme dari batang pendorong atau batang penekan ini adalah meneruskan gerakan dari camshaft ya. Ini camshaftnya berupa gerakan putar yang diteruskan menjadi gerakan translasi atau bolak-balik ya, yaitu berupa gerakan naik turunnya batang pendorong atau batang penekan. Kemudian batang pendorong tersebut meneruskan gerakan camshaft kepada rocker arm. Ini dia akan nonjol atau nyuntuk, bahasa Jawanya itu nyuntuk atau menekan ya, mendorong ke atas, sehingga rocker armnya itu nanti akan mendorong katup ke bawah sehingga katupnya akan terbuka ya. Oke, kita masuk ke bagian yang nomor 2 yaitu blok silinder. Di sini terdapat lubang ini adalah tempatnya piston bergerak. Fungsi utama blok silinder yaitu tempat piston bergerak. Pada mesin, piston bergerak secara translasi atau bolak-balik. Jangan kalian katakan piston itu bergerak maju mundur atau naik turun ya, karena tergantung dari posisinya mesin ya. Kalau mesin motor itu kan maju mundur, ada yang naik turun juga. Gunakanlah bahasa bolak-balik atau translasi ya. Untuk menerima tekanan dari pembakaran campuran gas sekaligus menurunkan tekanan tersebut agar poros engkol atau crankshaft dapat berputar. Nah, di dalam blok silinder itu sendiri terdapat 3 komponen ya. Yang pertama ada piston, yang kedua ada stang piston, yang ketiga ada poros engkol atau crankshaft ya. Oke, 1. Piston. Piston berfungsi untuk merubah energi panas ya menjadi energi bolak-balik atau translasi. Silakan perhatikan video berikutnya. Bagian sini adalah bagian blok silinder ya. Ini lintasannya piston untuk bergerak bolak-balik. Ini adalah pistonnya. Ketika dia setelah terkena ledakan, piston akan turun ke bawah. Gerakannya hanya bolak-balik seperti ini saja ya. Gerakan piston ini nanti akan dihubungkan atau diteruskan melalui stang piston ya. Ini stang pistonnya untuk menuju ke poros engkol ini. Oke, sekarang kita perhatikan geraknya piston dan gerakannya poros engkol ya. Piston gerakannya hanya bolak-balik, sedangkan poros engkol adalah gerakannya berputar. Nah, inilah yang dimanfaatkan di dunia kita sehari-hari ya. Gerak yang dimanfaatkan kita sehari-hari yaitu gerak berputar ya, seperti ini ya. Maka bisa kita lihat juga diaplikasikan pada saat orang naik sepeda ontel ya. Yang berfungsi sebagai piston itu kan kakinya bergeraknya bolak-balik. Kemudian kaki itu gerakannya dirubah menjadi gerakan berputar melalui pedal ya. Nah, kemudian pedal itu diteruskan atau disambung melalui rantai ke roda belakang sepeda ontel sehingga menjadi putaran yang memindahkan sepeda ke tempat yang kita inginkan ya. Seperti itu ya. Ini dia bolak-balik kemudian mendorong poros engkol sehingga posisinya berputar ya. Kemudian poros engkol sendiri ini nanti akan terhubung dengan yang namanya flywheel ya. Di sini ada roda gila ya. Oke. Kita masuk ke bagian yang pertama ya. Piston ya. Piston ini memiliki 3 buah ring ya. 3 buah ring ya.
Yang pertama dan yang kedua yaitu berfungsi sebagai ring kompresi ya. Yang ketiga ada ring oli ya. Kemudian piston sendiri memiliki pen piston ya. Ini nanti berfungsi untuk menggabungkan atau memasangkan ya antara piston dengan stang piston ya. Nah, ini stang piston ya. Piston nanti akan berada di atas ini atau di bagian kepala kecil ya. Kemudian untuk poros engkol nanti ada di bagian kepala besar ya. Di bagian kepala besar ini nanti ada dua buah bantalannya. Di sini ada metal duduk dan metal jalan ya. Oke, kemudian yang nomor 3 ada poros engkol ya. Poros engkol dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kalian tarik garis lurus dulu ya, seperti ini ya. Yang bagian lurus ini nanti akan terpasang atau terjepit di bagian blok silinder ya. Nah, yang bagian lurus ini dinamakan dengan crank journal, diingat-ingat ya. Yang lurus ini namanya crank journal. Nah, ini dikasih tanda warna hitam ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti di 4 silinder itu memiliki 5 crank journal, 5 titik crank journal. Yang kedua ada crank pin ya. Crank pin ini nanti akan terhubung dengan stang piston tadi dan terhubung dengan pistonnya ya. Crank pin nomor 1, piston 1, piston 2, piston 3, dan piston 4. Piston 1 dan piston 4 akan sejajar dan piston 2 dengan piston 3 juga akan sejajar. Yang berikutnya di sini ada titik lubang-lubang seperti ini ya. Ini fungsinya adalah sebagai lubang oli ya. Dan yang posisi paling ujung ini nanti akan terhubung ke flywheel. Apa sih itu flywheel, Pak? Flywheel atau roda gila ya. Ini ya, bentuknya seperti ini. Fungsi komponen ini adalah menerima putaran dari motor starter dan akan menstabilkan putaran mesin dengan cara menyimpan sebagian energi mesin ketika langkah usaha ya. Prinsip kerjanya, ketika mesin berputar maka flywheel ikut berputar. Flywheel terbuat dari besi sehingga mirip pemberat. Namun pada pemberat ini justru timbul gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini akan tetap terus mendorong flywheel tetap berputar, sehingga akan timbul momentum putaran. Momen ini digunakan ketika mesin masuk ke dalam langkah kompresi. Flywheel ini nanti akan terhubung juga ke bagian transmisi. Transmisi akan diteruskan ke propeller, propeller akan diteruskan ke roda ya. Sebelum ke transmisi, flywheel ini nanti akan bergesekan langsung dengan gladis dan pressure plate di bagian couplingnya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian karter atau panci oli ya. Ini adalah tempat untuk menampung oli. Jadi ketika mesin itu mati, oli akan turun ke bawah semua ya. Dan selanjutnya akan dipompa kembali ketika mesin hidup ya, ke atas melalui sistem pelumasannya di sini ya. Oke, di sini terdapat baut untuk membuang atau baut penguras ya di sini ya. Jadi fungsinya sebagai tempat menampung oli mesin. Ketika mesin bekerja, pompa oli akan menyalurkan atau mendistribusikan oli dari dalam karter ke seluruh bagian mesin ya. Nah, demikianlah bagian-bagian utama mesin, semoga bisa dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.